Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 semester 2 pelajaran ke-8 yaitu senangnya bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita akan belajar surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Tapi sebelumnya Pak Guru mau bertanya kepada anak-anak. Siapa yang sudah hafal surah Al-Asr? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah hafal surah Al-Asr. Alhamdulillah, kelas 2 yang pintar-pintar, yang soleh dan solihah, insya Allah sudah hafal surah Al-Asr. Ketika anak-anak selesai mengaji, biasanya membaca surah Al-Asr. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama surah Al-Asr. Barangkali ada sebagian dari anak-anak yang belum menghafal surah Al-Asr, yang sudah hafal tapi belum benar, yang sudah hafal tapi belum lancar. Mari kita belajar bersama-sama dengan Pak Guru. Pak Guru membaca surah Al-Asr dulu per ayat, kemudian nanti bisa ditirukan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Itu kalau berhenti di ayat. Kalau anak-anak mau meneruskan, ya meneruskan boleh, tapi tidak mengambil nafas. Harus satu nafas. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi lafadz ri itu harus dibaca pendek. Terkadang anak-anak ketika berdoa, ketika membaca tidak berhenti di ayat 1 ya, wal asri kemudian diteruskan innal insana lafi khusr. Anak-anak kadang ri-nya dibaca panjang. Lafadz ri itu dibaca pendek anak-anak, bukan dibaca panjang. Wal asri innal insana lafi khusr. Paham ya anak-anak ya? Ketika dilanjutkan. Tapi ketika berhenti ayat per ayat, wal asr innal insana lafi khusr. Kemudian kita masuk ke ayat ketiga. Perhatikan anak-anak. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Ketika berhenti di lafadz haqq. Ketika dilanjutkan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikan lafadz bil haqq. Kenapa ketika berhenti kita harus menahan haqq? Karena di lafadz bil haqq itu ada huruf qaf yang bertasdid. Itu artinya huruf qafnya ada 2. Maka dari itu pantulan untuk qalqalahnya harus lebih berat. Harus ditahan dulu. Bil haqq. Paham ya anak-anak? Ketika anak-anak melanjutkannya juga sama. Bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena hurufnya double. Ayat 1 sudah, ayat 2 sudah, ayat 3 sudah. Kemudian coba kita gabung bersama-sama. Nanti bisa ditirukan bersama-sama ya anak-anak ya.
1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Ketika anak-anak berhenti di lafadz itu. Terkadang ada ya, kalau mau membaca doa, membaca surah Al-Asr, berhentinya di illa. Bolehkah berhenti di situ? Boleh, tetapi harus mengulang lafadz yang sudah dibaca tadi. Contohnya seperti ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kalau mau dilanjutkan, tapi tetap nafasnya harus kuat. Paham ya anak-anak ya? Setelah anak-anak belajar membaca surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3 dengan baik, dengan pelan-pelan, dengan lancar bersama dengan Pak Guru. Kemudian anak juga tahu ternyata kemarin saya kurang benar membacanya, kurang betul membacanya. Sekarang anak-anak sudah bisa memperbaiki bacaannya. Alhamdulillah. Oleh karena itu selanjutnya anak-anak juga harus apa? Menghafalkannya. Kalau menghafalkan insya Allah sudah bisa ya anak-anak ya, pinter. Tetapi anak-anak nanti harus apa? Membaca atau menghafalkan surah Al-Asr itu harus dengan benar. Yang kemarin salah segera dibuang, segera dihilangkan. Jangan diingat-ingat lagi. Yang sekarang anak-anak ingat adalah membaca surah Al-Asr dengan baik dan benar. Seperti yang Pak Guru baca tadi. Paham ya anak-anak? Bagaimana sikap anak-anak setelah anak-anak belajar membaca surah Al-Asr tadi? Sikap anak-anak adalah anak-anak harus dapat melafalkan surah Al-Asr sendiri. Dan tentunya sikap anak-anak setelah anak belajar surah Al-Asr itu juga anak-anak dapat menghafalkan surah Al-Asr dengan baik dan benar. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pesan yang ada di dalam surah Al-Asr itu. Surah Al-Asr merupakan surah yang diturunkan di kota Makkah. Oleh karena itu, surah Al-Asr merupakan surah Makkiyah. Karena diturunkan di kota Mekah anak-anak. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr merupakan urutan surah yang ke-103. Al-Asr artinya waktu atau masa. Anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan pesan yang terkandung di dalam surah Al-Asr itu, Pak Guru mau membacakan surah Al-Asr beserta artinya ya anak-anak, agar anak-anak mengetahui dan memahami bahwa arti dari surah Al-Asr ini menjelaskan tentang ini. Ya, dengarkan dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa atau waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
Anak-anak, itulah arti surah Al-Asr. Bahwa semua manusia berada dalam kerugian anak-anak apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak menggunakan waktunya untuk kebaikan. Pesannya apa saja? Yang pertama, perintah untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, perintah untuk mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, perintah untuk saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, perintah untuk saling menasihati dalam kesabaran. Bagaimana sikap anak-anak setelah anak-anak mengetahui pesan yang terkandung di dalam surah Al-Asr itu? Sikap anak-anak adalah anak-anak harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menggunakan waktu untuk kegiatan yang baik. Menggunakan waktu untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Dan anak-anak harus disiplin dalam menggunakan waktu. Untuk belajar, untuk sholat, untuk beribadah, dan sebagainya. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran tentang surah Al-Asr. Mudah-mudahan anak-anak bisa membaca surah Al-Asr dengan baik dan benar, menghafalkan surah Al-Asr dengan baik dan benar, dan anak-anak juga bisa memahami pesan yang ada di dalam surah Al-Asr, yaitu anak-anak harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak harus memanfaatkan waktu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.